Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Provinsi Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia, demokrasi, Pancasila adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa hal terkait hal ini yang memang harus kita jaga bersama agar kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia tidak terpecah belah. Namun banyak isu yang berkembang saat ini yang akhirnya menciderai beberapa nilai-nilai demokrasi Pancasila. Akan kita bahas pada hari ini dengan tema menyatukan aspirasi dan memperkuat demokrasi. Provinsi Jambi, Kota Jambi menjadi daerah yang hingga saat ini apakah demokrasi Pancasila dan juga prinsip-prinsipnya masih sama-sama dipertahankan? Akan kita bahas bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa yang telah berkenan hadir di studio TVRI Jambi untuk membahas hal ini. Walaupun saya tahu mereka adalah orang-orang yang sibuk dan banyak sekali agendanya, tapi tetap menyempatkan waktu untuk hadir menjadi upaya untuk sama-sama menyosialisasikan dan berdiskusi dengan masyarakat Jambi terkait isu yang beredar hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama Ketua DPRD Kota Jambi, Bapak Kemas Farid Alferi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dari kantor kah atau tadi ada agenda lain, Pak? Biasa agenda di luar bertemu masyarakat. Masya Allah, siap. Makasih, Pak. Untuk tidur aman ya, Pak? Alhamdulillah. Cukup ya, Pak? 4 sehat 5 sempurna, tidurnya terjaga. Baik, yang penting tidurnya terjaga. Makasih, Pak Kemas Farid. Selanjutnya, jika telah hadir bersama kita di sini untuk melengkapi seperti apa pembahasan kita pada hari ini adalah seorang pengamat politik, Bapak Dinda Syafradian Putra. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kan masih muda-muda, Sinta panggil abang ya, izin, Pak. Siap. Ya, Bang Dinda dan juga Bang Ketua. Ya. Tema kita pada hari ini menyatukan aspirasi dan memperkuat demokrasi. Kita tahu, mungkin langsung kita bahas ke intinya, yang sudah viral di jagat maya, di sosial media seperti itu, bahwa Bang Ketua ini salah satu pimpinan yang menemui para demonstran langsung, berseliweran di mana-mana, bagaimana masyarakat Jambi mengapresiasi. Seperti apa, Bang? Ini apakah upaya yang dilakukan oleh DPRD selaku pimpinan untuk menemui langsung para demonstran? Silakan. Baik, izin kami menyapa dulu pemirsa TVRI yang tercinta, khususnya di Provinsi Jambi. Terima kasih sudah mengundang kami dan Dinda untuk memberikan kontribusi dan pandangan yang edukatif kepada masyarakat. Kalau ditanya terkait dengan dasar kami, kenapa kemarin kami menemui demonstran ataupun adik-adik, itu kembali lagi rasa kecintaan kami kepada Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Bahwa kami selaku wakil rakyat tentunya harus menciptakan kondusif dengan aman dalam menyampaikan dan menerima aspirasi. Dan kemarin alhamdulillah berkat koordinasi yang baik, kami menerima aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dari Aliansi dan Rakyat Bersatu. Tuntutannya sama dengan yang disuarakan oleh teman-teman yang ada di tingkat nasional dan daerah lain, yaitu terkait dengan dukungan pemerintahan khususnya di legislatif terkait dengan dorongan penyempurnaan atau penyelesaian daripada RUU aset tersebut. Dan kami bersepakat dan memang sudah menjadi keterwakilan kami sebagai masyarakat harus dalam koridor perjuangan adik-adik untuk lebih baik ke depannya. Jadi itulah salah satunya. Kemudian juga kami juga melihat di beberapa pemberitaan media bagaimana daerah-daerah yang lain itu tidak kondusif. Kita ini kan Kota Jambi kan selalu tenang, bahagia, dan kami tidak mau nanti dengan kebijakan yang kami ambil tidak menemui adik-adik, tidak pro kepada demokrasi. Dan ini aspirasi yang harus kita usung bersama. Sehingga kita bisa lihat masyarakat bisa bekerja dengan baik, anak-anak bisa sekolah hari ini, dan ekonomi kita berjalan tidak lumpuh seperti daerah lain. Mungkin itu salah satu dasar bagaimana kami menempatkan posisi kami sebagai wakil rakyat. Demikian. Jadi saat Abang menemui demonstran itu secara langsung, apakah memang aksi yang dilakukan secara damai, tidak ada anarkisme atau seperti apa saat itu, Bang? Ya, alhamdulillah kan kami dapat informasi dan kami terima kasih juga kepada TNI Polri yang komunikasinya juga baik kepada kami sebagai wakil rakyat. Kami dapat informasi jam 1 pagi bahwa adik-adik ingin melakukan aksi di DPRD Kota Jambi.
di 13.00. Kemudian paginya saya kumpulkan teman-teman wakil rakyat dari semua dapil yang ada untuk tetap di kantor. Kita menerima kedatangan adik-adik semua dan kami berkoordinasi, walaupun sebenarnya mohon maaf, itulah sekali lagi kita masyarakat khususnya harus bijak menerima informasi. Seliwuran kan informasi. Ada yang bilang jam 1, ada yang jam 10, tapi sudah kita sepakat jam 10 sudah ada di tempat. Yang paling awal lah informasi yang paling awal. Dan kami mencoba berkomunikasi, minta kepada pihak keamanan untuk menyampaikan bahwa kami pimpinan dan DPRD Kota Jambi siap menerima adik-adik untuk datang ke DPR. Nah, itu yang kami bangun komunikasinya sehingga adik-adik juga berkenan untuk hadir. Tapi sore memang hadirnya. Karena memang ada beberapa daerah, titik-titik lokasi yang kemarin sempat melakukan aksi yang sama. Maka kami tunggu kehadirannya dari pagi sampai sore. Alhamdulillah kondusif. Dan kami sambut dengan baik bagaimana kita menyambut adik-adik datang ke rumah sendiri. Karena DPR ini adalah rumah rakyat. Setelah mereka menyampaikan orasi di depan, kami minta dibuka gerbangnya dan kami antar sampai ke ruang rapat dan kami berdiskusi, berdialog secara terbuka. Berapa lama waktu itu berdialog? Ya sekitar kurang lebih 45 menit lah. Di 45 menit kami mendengarkan keterwakilan dari koordinator adik-adik disampaikan bahwa kami pengen DPRD ini berada dalam koridor perjuangan. Jika tidak dalam koridor perjuangan, bubarkan saja Bang. Siap, saya bilang. Kita tanggapi dengan dingin dan detik itu juga kami jawab, insya Allah kami tetap mendukung dan besok saya akan tanda tangan surat dukungan terhadap aksi yang diminta adik-adik itu. Dan besok sorenya kami undang dan kami serahkan dan kami juga memberikan informasi. Kami lagi berkomunikasi dengan teman-teman DPR RI yang Dapil Jambi, insya Allah yang ada di DPR untuk nanti saya minta adik-adik keterwakilan ikut ke Jakarta menyerahkan surat tersebut. Itu nanti kami yang akan biayai. Insya Allah. Masya Allah. Nanti akan kita bahas apa saja tuntutannya dan bagaimana proses diskusi yang berlangsung. Siap. Bang, kita ke Bang Ninda. Bang, melihat demokrasi yang ada di Provinsi Jambi lah, atau boleh kita tarik benangnya juga dari Indonesia, karena beberapa daerah seperti disampaikan oleh Bang Ketua tadi, tidak semuanya kondusif seperti yang ada di Kota Jambi. Itu seperti apa memandang ini? Sebelum saya menjawab itu, kalau yang di pusat kayak Pak Ketua kita nih nggak akan heboh kali ya. Saya cukup terkesima lah. Masya Allah. Ya kan? Menanggapinya dengan santun, kemudian mau menerima secara terbuka mahasiswa-mahasiswi kami ucapkan terima kasih. Siap, Pak Ketua. Kemudian kalau kita kembali melihat peristiwa yang beberapa hari kemarin terjadi, khususnya tentang aspek demokrasi dalam negara kita, yang pertama perlu kita soroti ada 2 gelombang sebenarnya. Sebelumnya kalau kita analisa secara kausalitas, tentu ada yang menyebabkan masyarakat, mahasiswa, dan unsur-unsur lain itu bereaksi, kemudian menghimpun suara dan melakukan aksi. Kalau dari kacamata saya, dan kami juga di Unja sudah mulai meneliti peristiwa-peristiwa ini langsung cepat, kami turunkan, kami bentuk tim, karena ada pusat kajian juga di rumah akademik kami. Kami melihat bahwa ada rentetan kasus yang kemudian mengakumulasikan gerakan masyarakat itu. Pertama adalah hampir sepanjang tahun ini di awal pemerintahan Prabowo ada saja selalu masalah yang menarik perhatian dan dirasakan muatan negatifnya cukup banyak. Itu kan rentetan itu Mbak. Setiap bulan itu ada saja pagar laut lah, kemudian mulai dari korupsi nikel lah dan lain sebagainya. Hingga kemarin ada yang harusnya di penjara tidak dipenjara, berseliweran ke sana ke sini jadi komisaris. Kemudian wakil menteri yang bersuara hukuman mati untuk koruptor, kemudian ditangkap. Ditambah lagi pada saat masyarakat melakukan protes terkait dengan tunjangan DPR RI, malah direspon dengan apa istilahnya itu menyakiti hati masyarakat, yang kemudian meledak di aksi yang pertama. Ditambah lagi, itu gelombang pertama ya, gelombang keduanya ditambah lagi dengan ada martir yang menjadi korban, yaitu ojek online itu, sehingga itu adalah bentuk akumulasi peristiwa-peristiwa yang kemarin terjadi. Kalau secara dari kacamata keilmuan kami melihat bahwa ada kaitannya dengan sistem pemerintahan atau sistem pemerintahan yang dibangun oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan mengakomodir semua kelompok di dalam pemerintahannya, sehingga kendalinya itu tidak bisa 100%. Kalau kita lihat yang menyebabkan
pergolakan di masyarakat ini kan di luar kendali dia semua. Masih ada unsur mantan Presiden Jokowi di situ. Yang harusnya dipenjara tapi tidak dipenjara itu datang dari kamar Pak Jokowi. Wamen yang korupsi itu juga datang dari kamar Pak Jokowi. Anggota DPR RI yang merespon apa istilahnya itu masyarakat dengan aksi-aksi yang tidak sensitif itu juga di luar dari kendali Pak Prabowo. Ini adalah buah dari tidak adanya kendali yang 100% bisa di tangan Pak Prabowo, sehingga ada saja unsur-unsur di dalam pemerintahan itu yang selalu menimbulkan permasalahan. Saya kira Pak Prabowo ini harus mengambil langkah ataupun sikap yang tegas. Belum lagi soal isu-isu kepolisian. Setiap terjadi demonstrasi pasti selalu disorot itu peran kepolisian. Padahal kita tahu bahwa polisi-polisi itu adalah pelayan masyarakat. Mereka baik juga, mereka rakyat juga, punya keluarga, punya anak, bahkan ada di beberapa media sosial anaknya juga ikut demo. Itu kan sebenarnya sesuatu yang baik bagi demokrasi. Tapi kan hanya mungkin beberapa oknum saja yang mencederai itu. Mungkin Pak Presiden harus apa istilahnya itu menilai kembali unsur-unsur pimpinan di kepolisian ini. Jangan-jangan nanti ada persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di wilayah pemerintahan lama yang tidak bisa dia konsolidasi. Tujuannya apa? Agar kedepannya Indonesia itu tenang, fokus presiden itu bisa untuk memajukan ekonomi, kemudian program-program strategis itu bisa berjalan dengan lancar. Demikian kira-kira. Bahkan hingga saat ini untuk program-program strategis susah belum jalan, jadi kita masih heboh saja. Jadi nggak sempat kerja, kan kasihan juga. Lalu untuk di Provinsi Jambi, Bang? Di Provinsi Jambi yang pertama saya soroti adalah ini di luar dari adanya aksi-aksi yang tidak kita inginkan, tapi ini adalah bentuk positif bahwa masyarakat Jambi ini juga peduli dengan Indonesia hari ini. Ada aksi, ada demonstrasi, menyampaikan pendapat. Tadi sudah luar biasa sekali Ketua DPRD Kota Jambi menyambut dengan baik. Itu adalah tanda bahwa masyarakat Kota Jambi sadar akan pentingnya demokrasi, dan demokrasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi sehat. Terlepas dari ada 1-2 kasus mungkin yang tidak bisa kita hindari, namun tidak bisa juga kita kontrol secara penuh, itu mungkin bisa kita evaluasi bersama-sama. Misalnya kami dari akademisi, ada anak-anak mahasiswa-mahasiswi kami, jika ingin kami bina dengan baik tapi tidak menghilangkan haknya, kami juga siap untuk berkoordinasi dengan berbagai unsur. Yang jelas kita harus sama-sama berpegang pada hak demokrasi, menyampaikan pendapat itu tidak boleh diambil, tidak boleh ditawar. Kemudian hal-hal yang negatif itu harus kita selesaikan bersama. Saya yakin mahasiswa-mahasiswi sekarang adalah orang-orang yang cerdas, dididik oleh dosen-dosen yang baik, yang luhur budinya, dan pihak-pihak yang menyebabkan kondisi-kondisi di luar keinginan kita itu terjadi adalah oknum-oknum yang tidak bisa bertanggung jawab. Contoh misalnya seperti di Makassar, sampai 5 orang itu korban jiwa. Itu kan sangat kita sayangkan sekali. Nah itu penting untuk kita bersama-sama duduk, kemudian memperbaiki hal-hal yang tidak kita inginkan ini terjadi. Siap. Nah ini menarik, Bang Ketua tadi sudah disampaikan bagaimana mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pimpinan untuk bisa merespon teman-teman mahasiswa, demonstran yang akhirnya berlangsung kondusif dan ada diskusi yang terjadi. Mungkin bisa diceritakan, Bang, ada beberapa aksi yang tadi kita sudah sama bahas juga dan kita lihat juga di sosial media bahwa tidak semuanya juga kondusif, terus untuk di Provinsi Jambi dan mungkin di Kota Jambi ada beberapa titik yang juga tidak kondusif seperti itu. Mungkin ada cerita atau yang disampaikan oleh mahasiswa, diskusinya seperti apa, Bang? Kalau kemarin yang paling utama yang bisa kami garis bawahin bahwa adik-adik itu sebenarnya minta ruang dialog saja, ruang terbuka, saling curhat lah tentang isu-isu bangsa ini yang unek-unek ya, unek-unek yang pada intinya hanya mereka meminta peran serta kepedulian kita sebagai masyarakat Kota Jambi, apalagi kami sebagai wakil rakyat, untuk ikut berperan serta dalam menentukan arah kebijakan bangsa ini ke depan dengan catatan yang dalam kondisi yang bisa terkoordinasi dengan baik. Maka dari itu kami sekali lagi mengharapkan untuk sama-sama masyarakat Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan insya Allah Indonesia ini untuk betul-betul kita menyikapi kondisi ini dengan cermat dan bijak. Kan banyak, mohon maaf, banyak oknum-oknum juga yang mungkin memanfaatkan situasi ini. Sangat sayang dan sangat rugi kalau misalnya
kejadian-kejadian ini tidak bisa kita sikapi dengan arif, malah memprovokasi. Karena ini rugi kita juga. Kenapa saya bilang rugi? Mohon maaf Dinda, karena apa yang kita lihat, kita pertontonkan kepada masyarakat dan publik dengan cara-cara yang tidak elegan, membakar, yang ruginya rakyat juga. Gedung dibakar itu kan dengan menggunakan pajak dan pembayaran dan hasil dari pendapatan daerah maupun dari pusat. Nah, ketika dibakar, kan kita harus bangun lagi. Seharusnya uang itu bisa kita gunakan untuk pembangunan ataupun kesejahteraan rakyat, akhirnya terfokus lagi untuk mengulang pembangunan yang tidak perlu sebenarnya. Makanya kami banyak pertimbangan kemarin, ya kalau secara segi kemanusiaan dan psikologis pasti takut juga lah. Tapi kita harus yakin kita punya Allah dan kita berpikirnya logik saja bahwa langkah yang mungkin dianggap kecil bagi kami dan masyarakat tapi manfaatnya bisa berdampak luas. Itu yang kami kemarin kedepankan. Jadi saya bilang dengan teman-teman sudah, kita tidak perlu takut karena itu bagian daripada keluarga kita. Kalaupun memang nanti ada hal ini kan pasti ada TNI Polri yang selalu memberikan informasi. Dan yang paling utama adalah mari kita buka ruang dialog kepada adik-adik kita. Siapapun itu, tidak mahasiswa saja tapi elemen masyarakat, untuk menyampaikan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kewenangan kami daerah, kami lakukan. Tapi kalau kami tidak mampu, pasti ada tahapannya, kewenangannya lebih tinggi. Mungkin itu yang menjadi dasar bagi kami kemarin. Kalau tadi Sintia baru mau nanya Bang, kenapa kok bisa pimpinan DPRD Kota Jambi dan juga rekan-rekan di DPRD Kota Jambi itu sejantel itu? Apakah tidak takut dan sebagainya? Akhirnya terjawab sebenarnya. Takut ya juga. pasti ada rasa takut ya. Manusiawi kan. Manusiawi. Tapi memang akhirnya ditampung aspirasinya dan alhamdulillah berlangsung lancar gitu. Lancar. Kalau boleh tahu tuntutan yang diinginkan oleh teman-teman yang demonstran kemarin apa Bang? Kalau apakah seperti pusat 17+8 itu atau seperti apa? Ya, karena mungkin teman-teman mahasiswa juga paham kan kewenangan kami DPRD kota ini kan semuanya itu kan terbatas. Ya, sebenarnya kayak kemarin penyampaian minta penyelesaian atau mempercepat proses RUU perampasan itu ada domainnya kan pusat. Tapi ini kan harus kita dorong dari bawah. Bagaimana teman-teman di pusat itu berpikir dan menyadari ini memang usulan ataupun aspirasi masyarakat dari bawah. Bukan kepentingan elit politik yang di tingkat nasional. Makanya kami kemarin sependapat kita harus bergandengan tangan. Ayo kita sama-sama kita tanda tangan surat itu, saya pimpinan beserta 3 pimpinan lain dan seluruh ketua fraksi yang ada di DPR yang asalnya juga tidak dari partai kami saja, dari semua partai menandatangan. Itulah bentuk kepedulian dan komitmen kami sebagai wakil rakyat yang betul-betul ingin memperjuangkan nasib bangsa ini ke depan mungkin untuk lebih baik nantinya kan. Makanya ya alhamdulillah lah semua terkondisi dengan baik. Nah, saya yang penting adalah Kota Jambi yang tercinta ini kondusif sajalah. Ya, tetap bahagia. Tetap bahagia. Kita ke Bang Dinda. Bang, dengan hal-hal yang seperti ini, tadi Abang juga sudah menyampaikan ada beberapa kasus ataupun beberapa masalah yang kausalitas tadi yang menyebabkan kemarahan publik akhirnya mencuat seperti ini. Ini timbul distrust itu pasti Bang, kepercayaan masyarakat terhadap, sampai tadi kan Abang juga cerita bahwa bubarkan saja Bang gitu. Dan alhamdulillahnya Bang Ketua meresponnya dengan tidak sakit hati, baik, hanya mengatakan siap dan sebagainya. Ini kan adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat. Seperti apa sih sebenarnya upaya untuk menjaga agar masyarakat ini kembali percaya gitu? Jadi kalau kita definisikan bubarkan DPR itu, kalau kita terjemahkan secara literal, maka lembaganya nggak usah ada. Lantas berarti nanti dipimpin oleh satu pusat kekuasaan saja. Itu kan nggak bagus juga. Jadi definisi yang baik, yang betul saya kira, terkait dengan tagar ataupun hashtag bubarkan DPR itu adalah bentuk sebenarnya analogi semiotik. Bahwa kepercayaan terhadap DPR itu sudah mulai memudar. Akibat apa? Akibat pertama bukan hanya kebijakan-kebijakan ataupun upaya-upaya dari DPR RI legislatif untuk mendukung misalnya perampasan aset itu segera disahkan, kemudian belum lagi termasuk tunjangan DPR yang anggota-anggota yang muncul di TV itu justru tidak ada apa istilahnya sense of krisisnya, itulah yang menyebabkan kepercayaan publik itu memudar. Jadi ada nalar publik yang sudah berkembang, jadi tanpa bertemu pun masyarakat itu sebenarnya menangkap nilai yang sama. Jadi mereka merasakan pengalaman yang sama loh. Kalau seperti ini DPR RI kita gimana coba? Kenapa nggak mau undang-undang perampasan aset itu segera disahkan? Apakah ada apa kan begitu? Apa karena kepentingan mereka juga? Sementara kasus korupsi ini salah satunya bisa ditekan, bisa dihilangkan mungkin. Tapi bila undang-undang perampasan aset itu segera disahkan, mungkin mereka ini takut mereka sendiri yang kena.
Nah kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan pasti muncul di masyarakat. Ditambahlah, dibakarlah dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi untuk apa istilahnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR ini, salah satunya adalah pertama itu anggota-anggotanya itu harus memiliki beberapa standar kompetensi, kapabilitas yang mampu untuk menduduki posisi itu. Tadi di awal tadi kebetulan saya sampaikan bahwa kalau seperti Pak Kemas ini di sana kan bagaimana? Dingin ya, Bang? Iya, bisa kita bayangkan nanti kualitas legislatif kita di tingkat pusat itu. Ini kan enggak. Ada yang unsurnya dari pelawak, ada yang unsurnya dari artis. Enggak tahu kita mereka paham enggak gaya komunikasi seperti yang sudah dipercontohkan Ketua DPRD Kota Jambi, ngerti enggak mereka? Jangan mereka pikirkan alam yang mereka diami di legislatif itu sama dengan panggung komedi-komedi di televisi misalnya. Kan sudah beda ranahnya. Mereka itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik yang nonton acara lawak saja misalnya. Jadi dalam bersikap, bertindak tanduk, berkomunikasi terkait dengan kepentingan publik itu tidak bisa serampangan. Itu ada ilmunya. Saya yakin kalau Pak Ketua DPR ini pahamlah ilmunya, ilmu komunikasi. Nah itu yang harus kita tagih. Kami juga mendorong bagaimana caranya agar ada certain condition atau kriteria tertentu agar seseorang itu bisa jadi anggota DPR, anggota legislatif. Nah itu harusnya dirumuskan di dalam undang-undang pemilu, diturunkan ke dalam peraturan KPU, sehingga ada filter dulu. Nah itu bukan berarti menghilangkan hak demokrasi setiap orang untuk menjadi anggota legislatif, tapi setidaknya ada filter sehingga menjamin kualitas anggota legislatif itu memang betul-betul tidak menimbulkan permasalahan justru. Lagi-lagi ini adalah soal komunikasi. Mereka nggak sadar mereka itu sekarang sudah menjadi apa istilahnya itu pelayan masyarakat kan, masih menganggap oh ini adalah panggung komedi saya sama seperti di stasiun televisi. Enggak. Nah itu yang harus kita beri sebuah masukan kepada pemerintah. Yuk tolonglah komunikasinya diperbaiki, itu saja dulu. Setelah itu beberapa proyek-proyek di Balegnas misalnya yang memang manfaatnya itu banyak untuk masyarakat, ada dampak positifnya untuk misalnya menekan korupsi, menekan pengangguran. Nah itu tolong bersuara lantang lah di rapat-rapat itu. Jangan hanya diam-diam saja, joget-joget saja baru didokumentasikan. Coba yang didokumentasikan itu aspek-aspek yang krusial. Kalau saya contoh misalnya salah satu anggota DPR RI kita dari Jambi ini, di Purwanto, ketika membahas soal rumah subsidi itu, dia kan cukup bersuara keras itu. Itu rumah atau apa kan gitu. Nah kita mau kualitas anggota legislatif kita yang seperti itu. Nah, jadi nggak sembarangan lagi. Jadi itu saya kira Mbak. Benar-benar hadir untuk mewakili rakyat. Iya. Kemudian punya kapasitas tertentu. Nah itu bisa kita diskusikan. Tapi bukan berarti hak demokrasinya kita batasi. Siap. Nanti akan kita bahas seperti apa mungkin upaya-upaya yang juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik itu ke Bang Ketua. Tapi nanti kita jeda dulu ya, Bang Dinda dan Bang Ketua. Mirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menyatukan aspirasi dan memperkuat demokrasi. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, Ketua DPRD Kota Jambi dan seorang pengamat politik akademisi dari Universitas Jambi. Langsung saja kita akan kembali lanjutkan. Tadi semakin nggak panas sih, kita adem-adem aja. Dalam artian langsung ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Siap, ini Pak Yudi dari Telanai, benar ya? Pak Yudi? Iya, betul. Ya, silakan ingin berikan komentar, saran, pertanyaan singkat saja Pak, biar bisa kita diskusinya lebih panjang. Silakan Pak Yudi. Ruang yang luar biasa yang hari ini. Baik, saya sapa dulu Mbak Cynthia. Ya. Pertama yang terhormat Ketua DPRD Kota Jambi, Mas. Ya. Mas. Ya Pak Yudi, apa kabar? Bung Dinda, pengamat politik Jambi yang terhormati. Ya, kalau kita lihat kacamata secara nasional memang dibandingkan Jambi ya cukup aman, ya, kondusif karena memang tagline dari dulu kita sudah mendapatkan penghargaan di provinsi ini ya kota terbahagia. Itu perlu dipertahankan sampai hari ini. Ya bolehlah demo.
Jadi kita bicara masalah demo, Mbak. Tentu masyarakat umum sebanyak tahu. Demo itu sudah diatur undang-undang dan hak konstitusi. Ini nggak ada yang alergi pejabat publik itu. Siapapun nggak alergi. Namun kan memang ditunggangi anarkis, perusakan, urakan dan sebagainya, perusakan fasilitas umum. Jadi kan sudah jelas bahwa dari rakyat itu rakyat uangnya, itu rugi sifatnya. Nah, kalau tidak terjadi itu tentu sudah diatur juga dengan undang-undang pidana. Itu disebut dengan kriminal. Jadi tidak. Jadi antara demo dengan pidana itu terpisah. Makanya yang menjadi contoh itu mahasiswa yang pakai alma mater. Ditunggang ini yang perlu dicari otaknya dicari. Sampai sekarang kan polisi tidak mampu mencari otak. Masih polemik. Nah, menurut saya ya polisi kalau sudah terjadi secara nasional ini memang harus tegas, tidak memberikan pembiaran. Seperti kemarin kalau sudah terjadi penjarahan, kalau sudah ditangkap, harusnya tangkap tangan. Tidak bisa sudah terjadi baru ditangkap, tidak ada cerita di pidana itu boleh dibuka. Tangkap tangan itu, di sini letak tidak mampuan polisi. Sebenarnya mampu, tapi kan rasio polisi secara nasional juga di Jakarta itu 11 juta, berapa lah polisi? Di rumah Saroni itu nggak mampu polisi itu. Itu aja ngaku harusnya. Tapi nggak ngaku kan. Jadi menurut saya ya itu yang terjadi. Mudah-mudahan kasus-kasus pelakunya ini bisa terungkap sehingga dalangnya jelas. Jadi artinya saat ini sudahlah masyarakat ya secara keseluruhan ya tentu menuntut kan hasil daripada aspirasi itu. Undang-undang perampasan aset itu penting. Nah, lantas lain sebagainya DPR juga tidak bisa berpoya-poya, hedonis hidupnya dan euforia dan sebagainya. Itu tidak elok ya. Kalau kita merujuk lagi ke dasar lagi Mbak, kadang-kadang pejabat publik ini tidak tahu di dasar dia. Jadi pejabat publik itu sederhana, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu kan. Itu kan satu menurut saya. Masyarakat juga mungkin tahu lah. Dia melayani masyarakat. Itu harga mati. Kedua, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Siapapun pejabat publik itu. Untuk memberikan rasa aman, melindungi. Sekarang pertanyaannya, makanya tidak boleh lagi begitu. Gitu, nah. Kalau begitu lagi ya demo lagi. Itu harga mati itu pernyataan itu. Jadi itu jangan dibalik, jangan coba dibalik. Kalau dibalik ya hancur lagi negara ini. Nah jadi menurut saya selanjutnya setiap tugas pokok itu penting tuh. Yang 3 petinggi-petinggi tadi, eksekutif, yudikatif tadi ya. Kan sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang 14 2008. Setiap pekerjaan itu harus ada keterbukaan informasi. Ada hak publik di situ. Pejabat publik mempunyai hak untuk memberikan informasi kepada publik. Jangan dibalik-balik, jangan dia proyek misalnya. Dia mau juga di situ sehingga tidak terbuka. Sumbatan-sumbatan itu disudahi. Selesai negara ini. Ukuran negara itu mau maju atau sejahtera, ya kesejahteraan itu. Negara maju itu kesejahteraan masyarakat itu diperhatikan. Kalau masyarakat tidak sejahtera, saya yakin 1000% tidak akan aman. Itu tugas daripada 3 pejabat tadi. Jadi terakhir ya tentu saya selaku juga pemimpin partai lembaga yang terkecil lah, LSM Publik yang sudah terbentuk di 11 kabupaten kota. Saya selalu memberikan edukasi jangan sampai boleh demo, akan tapi memang harus santun sesuai dengan undang-undang. Ya. Ojol juga begitu, di mana saya duduk ingat anak istri saya bilang. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telana yang telah memberikan aspirasinya juga melalui layanan interaktif kita pada siang menjelang sore hari ini. Langsung saja ada beberapa poin mungkin untuk Pak Ketua terlebih dahulu terkait pejabat publik harusnya seperti apa sih? Menyejahterakan, memberikan rasa aman, melindungi, adanya keterbukaan informasi, menampung aspirasi dari demonstran. Silakan. Baik, mungkin kita perlu kembali lagi kepada kami ya. 3 tugas yang paling krusial yang harus dipegang mulai dari dilantik sampai dengan masa akhir jabatan. Itu ada kita fungsi pengawasan, itulah ruang ini selalu dekat dengan masyarakat.
Dan saya selaku pimpinan itu selalu mengingatkan kepada seluruh anggota kami yang tersebar di beberapa komisi untuk menyesuaikan dengan program dan tugasnya masing-masing. Ketika turun di dapil masing-masing, silakan mendengarkan aspirasinya. Tidak dalam bentuk reses saja, tapi secara waktu yang luang, tidak ada kegiatan di kantor, kami biasanya itu sebelum ke kantor kami selalu turun ke masyarakat, minimal ke kantor kelurahan lah. Karena kita punya pengawasan tadi, mengawasi program-program pemerintah itu harus on the track, karena kita yang menganggari melalui politik budgeting tadi. Nah kemudian di anggaran juga kita menyisir anggaran-anggaran yang tadi dibilang oleh Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi atas masukannya, bahwa memang harus relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Makanya kita harus jeli sekali, program pemerintah ini pro rakyat atau tidak, berguna untuk masyarakat yang tidak mampu atau tidak. Nah itu selalu kami diskusikan di saat pembahasan. Kemudian juga kita juga harus melahirkan produk-produk hukum yang itu akan mendukung daripada penyelenggaraan pemerintah tersendiri melalui perda tadi. Maka dari itu saya juga berpesan, karena tadi Dinda juga menyampaikan bahwa sangat harus kehati-hatian, karena basic kita ini juga macam-macam. Jadi harus bijak menggunakan medsos dan menyampaikan pernyataan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak memperkeruh suasana. Nah, saya juga berulang kali menegaskan kepada anggota, medsos itu digunakan sebagai sarana aktualisasi, pertanggungjawaban kinerja kita kepada masyarakat. Maka kalau bisa masyarakat Kota Jambi dan teman-teman sekalian bisa lihat itu, baik itu Instagram kami dan anggota itu banyak kami hanya memperlihatkan, mempertontonkan kualitas pertanggungjawaban kami terhadap kemajuan daerah masing-masing. Jadi seperti misalnya kami dapat laporan bahwa ada misalnya drainase tersumbat, kita turun, kita koordinasikan dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan menghubungi OPD terkait untuk membersihkan bersama masyarakat. Nah, jadi lebih pada pola-pola pendekatan aktualisasi kinerja, sehingga masyarakat bisa nilai bahwa wakil rakyat yang kami pilih itu memang kredibel dan kami tidak menyesal untuk memilihnya. Itu yang saya coba bangun kepada teman-teman. Saya rasa demikian kalau kita melihat dari sudut pandang tugas dan kewenangan Dewan. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan upaya-upaya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat tadi yang sudah disinggung. Kita ke Bang Dinda dulu. Bang, seperti yang disampaikan Pak Yudi ada beberapa poin yang mungkin bisa Bang tanggapi juga mengenai demokrasi adalah hak konstitusi, tapi anarkisme, merusak fasilitas umum, bagaimana, apakah harusnya dipidana karena ini sudah termasuk kriminal, lalu juga ketegasan aparat. Silakan. Ini menarik ya. Bagaimana caranya ketika ada aksi atau demo itu nggak bisa ribut, ya kan? Cuman satu aja pertanyaan, itu gimana caranya? Cuman saya ingin berangkat dari ketika saya juga punya pengalaman, bukan punya, cukup banyak juga pengalaman demonstrasi. Sering berdemo juga dulu Abang? Oh sering, apalagi dekat dengan Jakarta kan. Baik. Nah, jadi biasanya mentor demo ya. Korlap, siap. Jadi biasanya terjadi kelas itu karena misalnya sudah jam 5 sore nih, kita belum juga berhasil menemui unsur pimpinan. Itu tiba-tiba aparat misalnya dari pengalaman saya, jam 5 sore pulang, mulai dorong itu. Di mana aturannya demo itu boleh sampai jam 5 maksimal? Kan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa demo hanya boleh sampai jam 5. Karena sampai jam berapa? Ini karena sore misalnya sudah mulai didorong masa itu. Padahal misalnya suasana masih kondusif. Nah ini harus kita sampaikan juga kepada aparat kepolisian bahwa bagaimana caranya dalam rangka pembubaran massa itu jangan sampai terjadi dorong-menorong. Ada juga mungkin dimulai dari mahasiswa. Tapi kan tugas dan fungsi polisi itu kan justru melayani yang demo, menjamin keamanan yang demo. Kalau ada penyusup, justru pengamanannya kurang baik. Sekarang kan sudah canggih itu. Kemarin di beberapa media nasional ada drone. Kemudian di sosial media juga ada drone, ketahuan lah siapa yang jadi apa istilahnya itu penyusup. Nah itu kan bisa digunakan untuk pendekatan-pendekatan selanjutnya. Jadi dari atas kita bisa lihat siapa yang pertama memulai apa istilahnya itu aksi-aksi yang di luar yang kita inginkan. Nah itu mungkin bisa kedepannya bisa diadopsi oleh kepolisian. Kemudian terkait aksi-aksi anarkis yang merusak fasilitas publik, gedung-gedung dan lain sebagainya, saya ingin menghimbau kepada adik-adik mahasiswa, masyarakat sekalian, kalau gedung itu dibakar, seperti kata Pak Kemas tadi, harus dibuat baru. Sementara kalau pembangunan gedung baru itu, menurut kajian dari KPK, dari lembaga-lembaga lain dan penelitian kami juga, pengadaan-pengadaan itu juga rawan terjadinya korupsi. Jangan membuat ruang-ruang korupsi baru.
Yang ada tuh harus kita pelihara. Begitu juga dengan halte, begitu juga dengan pagar. Kalau nggak ada nanti dibuat baru. Kalian sama saja dengan membuat apa istilahnya proyek-proyek baru nanti. Kalau nggak diawasi dengan bagus, justru nanti di situ terjadi korupsi lagi. Jadi anarkis itu tidak boleh. Kita juga harus elegan dalam menyampaikan pendapat. Jika demikian sulit terkendalinya situasi di lapangan, kemudian kita harus justru berkoordinasi dengan polisi. Pak, sepertinya masa di kami ini ada yang nyusup, tolong dibantu. Polisi jangan langsung menghakimi bahwa mahasiswa atau massa yang berdemo, harus dicari. Polisi kan punya banyak intelnya kan, justru intel itu yang bekerja untuk mengamankan aksi mahasiswa itu, justru bukan mencari mahasiswa mana yang membuat rusuh. Terakhir saya lihat ada hampir 3.000 masyarakat ditangkap akibat aksi-aksi kemarin. Nah itu juga harus dijelaskan oleh kepolisian. Belum lagi ketua Lokataru juga ditangkap karena menghasut perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Itu kan harus disampaikan ke publik secara terbuka. Jangan-jangan nanti mahasiswi kita, kemudian aktivis-aktivis kita bertanya-tanya juga kan, selevel ketua Lokataru saja bisa ditangkap. Nah kami gimana? Itu juga justru nanti memperburuk iklim demokrasi, termasuk juga di Jambi. Begitu kira-kira. Nah kalau untuk di Provinsi Jambi yang Cynthia lihat juga di beberapa kampus itu kan memang dari unsur pimpinan di kampus, rektor dan sebagainya memang melepas mahasiswa dengan memberikan wejangan-wejangan dan pembinaan sebagainya. Seperti apa kalau yang Abang lihat di Provinsi Jambi untuk mahasiswa-mahasiswanya? Ya karena rektor-rektor kita kan orang-orang yang pintar, terdidik, paham betul bahwa hak demokrasi itu tidak boleh dihalang-halangi. Makanya tidak ada statement-statement yang saya lihat yang sifatnya itu melarang, membatasi, apa istilahnya itu tidak memperbolehkan, itu tidak ada. Maka kalau dari Unja sendiri kami kira mahasiswa-mahasiswa kami sangat kondusif, haknya kami berikan, kemudian istilahnya itu apa, dan positif juga bagi iklim demokrasi di Kota Jambi dan di Provinsi Jambi. Anarkisme kita jamin tidak ada yang dari unsur mahasiswa? Saya kira mungkin saya tidak bisa menjamin itu ada atau tidak ada. Tapi kan ada aksi dan reaksi. Nah itu yang kita perlu lihat lebih jauh. Kenapa kaca dilempar? Bisa jadi dia dilempar terlebih dahulu. Atau kenapa polisi melempar? Bisa jadi massa melempar dahulu. Itu tugas siapa? Itu tugas polisi yang mengamankan. Nah itu harus kembali lagi ke polisi yang mengamankan. Itu justru tugasnya. Jadi point of view-nya yang harus kita lihat dari sudut mana seperti itu Bang Nina. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Pak Tulus dan juga Bang Nina. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di program Kabar Jambi. Dengan tema kita pada hari ini adalah menyatukan aspirasi dan memperkuat demokrasi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, Ketua DPRD Kota Jambi dan juga seorang pengamat politik dari Universitas Jambi. Pak Ketua, tadi sudah kita bahas lumayan banyak beberapa poin dan insya Allah sudah dapat juga sebenarnya inti dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mengenai kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang sebenarnya menjadi antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa upaya dari DPRD Kota Jambi, Bang? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kami itu kan dalam mengambil kebijakan anggaran atau politik budgeting, kalau istilah kami itu, tentu itu harus berdasarkan dasar pedoman ataupun asalnya dari mana. Contohnya yang paling menjadi pembicaraan yang sekarang lagi hot-hotnya di Jambi, bagaimana peran DPR menyikapi aset-aset yang terbengkalai. Kemudian ada contohnya salah satu yang Bank 9 kemarin sudah dibangun tapi belum digunakan. Nah itu kan kami selalu melakukan fungsi dan pengawasan kami. Jangan sampai alokasi dana yang sudah kita berikan kepada pemerintah atau kita setuju itu tidak dipergunakan dengan baik. Nah, makanya tidak sembarang kami meloloskan anggaran juga. Contohnya yang seperti yang tidak berpihak kepada masyarakat. Lebih banyaknya ke depan itu lebih ke non fisik mungkin nantinya kan. Bagaimana kita bisa memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja rentan contohnya, kemudian kesehatan, jaminan kesehatannya yang lebih menitik beratkan manfaatan yang luar biasa.
daripada mohon maaf ya, fisik tuh perlu karena kan erat kaitannya dengan infrastruktur, kelayakan dan kenyamanan orang untuk berjalan dan mengendali melakukan aktivitas. Tapi yang paling utama, mengingat kota Jambi ini hampir mungkin sudah 75% ya, bangunannya, pemerintahnya sudah bagus. Kami ke depan mungkin lebih selektif untuk menggunakan dana-dana itu lebih kepada kegiatan program kemasyarakatan. Itu yang paling utama. Karena kita harus mengakui bahwa kondisi negara kita ini sebenarnya secara ekonominya lagi tidak baik-baik juga. Itu kan diwujudkan atau dengan cara kita Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo melakukan program-program itu dengan efisiensi. Jadi kan ada yang lemak-lemak kalau seperti saya ini harus diurai untuk lebih baik gitu. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang pastinya kami berharap bahwa kembali yang diinfokan tadi, ya berdemo itu hak ya, menyampaikan aspirasi tapi gunakan dengan lebih elegan sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Siap, terima kasih Bang Ketua. Tadi sampaikan memang beberapa memang harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mensahkan seperti itu ya Bang Ketua. Kita ke Bang Dinda. Bang, melihat isu-isu yang memang beredar saat ini, kita sama-sama tahu efisiensi yang memang mengungkapkan bagaimana ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, lalu yang terdampak terhadap itu apa, dan banyak penyebab-penyebab lainnya yang akhirnya membuat masa kita akhirnya bersuara gitu. Kalau dari Bang Dinda sendiri, strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga DPRD, DPR RI gitu, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akhirnya tidak membuat masyarakat merasa diabaikan. Kalau sekarang kita sudah mulai melihat pergeseran orientasi pembangunan dari Jokowi ke Prabowo. Kalau dulu Pak Jokowi orientasinya kan kebanyakan ke infrastruktur fisik bentuknya. Walaupun banyak sekarang yang belum selesai, JTTS Jalan Tol Trans Sumatera salah satunya masih dalam proses. Sementara Presiden Prabowo kan hari ini sudah mulai orientasinya itu kepada manusianya langsung. Contoh misalnya makanan bergizi gratis. Kemudian apalagi ada cek kesehatan gratis. Nanti ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada sekolah rakyat. Ini kan ada pergeseran orientasi. Yang paling penting itu adalah pemerintah itu harus mengadres. Address itu artinya menyampaikan kepada publik bahwa maksud dari kebijakan-kebijakan atau program-program strategis ini agar langsung bisa dirasakan masyarakat. Jika infrastruktur ataupun fisik itu secara tidak langsung mungkin lama dirasakan oleh masyarakat, tapi sebenarnya program-program strategis Pak Prabowo ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu penting, juru bicara yang handal. Ya kan? Harapan kami mungkin jangan buzzer-buzzer yang ditaruh di istana itu. Carilah pakar-pakar komunikasi dari universitas misalnya. Sehingga cara penyampaian itu langsung menyentuh kepada poin, masyarakat bisa mencerna dengan baik agar kebijakan ini mendapat dukungan. Tidak ada satupun sebenarnya yang jelek dari program Presiden yang hari ini memimpin Pak Prabowo. Namun kan penting untuk menerima masukan dari masyarakat seperti MBG itu. Saya juga banyak catatan terkait MBG itu. Tujuannya bagus, tapi coba agak digeser sedikit perspektifnya atau lokusnya digeser, tapi fokusnya tidak digeser, mungkin akan lebih baik. Kemudian apalagi misalnya Koperasi Merah Putih itu kan sebenarnya baik, tapi kan ada BUMDes juga di situ, gimana cara menyelesaikannya. Yang jelas ini sebenarnya sasarannya langsung ke masyarakat. Ini bagus sekali. Nah, kuncinya tetap harus ada sosialisasi ataupun public address oleh pemerintahan. Kalau Pak Prabowo berkenan, harusnya juru bicara itu jangan buzzer-buzzer lagi lah gitu. Buzzer-buzzer itu yang buat masalah itu. Termasuk yang kemarin ditangkap KPK sama yang harusnya dipenjara tapi nggak dipenjara, itu kan begitu-begitu juga itu. Nah, saya kira itu solusinya, Mbak. Lalu untuk yang tuntutan yang diklaim, yang kita sama-sama lihat viral itu yang 17+8 yang disuarakan di sosial media, yang Cynthia rasa pun banyak juga Gen Z yang ikut bersuara, meskipun mungkin tidak semuanya paham sebenarnya apa yang benar-benar dituntut. Seperti apa memandang ini? Aspirasi kita tersampaikan atau tidak sebenarnya akhirnya? 17+8 itu jangan dilihat banyak atau tidak banyaknya. Tapi atas dasar keterbatasan pemerintah, tentu harus dihukum dengan skala prioritas. Mungkin 17+8 itu bisa dirangkum menjadi sebuah klaster atau 2 klaster atau 3 klaster yang di dalamnya nanti baru diintervensi oleh beberapa program strategis. Jadi masyarakat itu harus betul-betul apa istilahnya itu
memahami bahwa pemerintahan ini kan baru setahun, sedang berproses, belum sempat kerja nih heboh terus. Kehebohan ini banyak sekali yang dituntut sudah ya. Heboh ini entah karena pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan yang lama kebawa-bawa ke sini kan kita belum tahu juga, belum sempat kerja. Kita harus fair juga, beri ruang untuk pemerintahan yang baru ini berproses. Kemudian pastikan bahwa setiap kanal-kanal informasi itu masyarakat juga harus mengikuti sehingga mereka dapat informasi yang jelas. Jangan hanya mendengar dari satu sumber, sumbernya juga macam-macam. Di sosial media itu kita tidak tahu Mbak mana akun buzzer, mana akun fiktif, mana akun apa. Carilah informasi itu ke kanal-kanal yang resmi. Di situ tentu paling bisa kita pertanggungjawabkan validitasnya. Sehingga kita mendapat informasi yang utuh, kemudian tidak bereaksi berlebihan. Begitu juga dengan mahasiswa. Sehingga ya pemerintah nanti jalannya semut. Kita kasih waktu saja dulu untuk pemerintah, kira-kira begitu. Baik, kita kasihlah kepercayaan dan ruang. Tapi kalau masalah-masalah dari pemerintahan yang lama, itu diselesaikan lah. Karena kan bawa-bawa juga. Ya, siap. Nanti akan menjadi hambatan untuk pemerintahan yang seperti itu. Kita ke Bang Ketua. Bang, tadi sudah disampaikan bagaimana, tadi sempat disinggung dan menurut Cynthia ini cukup menarik bagaimana citra. Mungkin ada beberapa oknum yang merusak akhirnya citra-citra wakil rakyat. Tapi kan itu oknum, tidak semua. Ini bagaimana kalau dari DPRD Kota Jambi sebagai pimpinan untuk menjaga citra-citra yang tadi Abang juga sudah bilang bahwa kita bermacam-macam latar belakang pendidikan, latar belakang politik, track record dan sebagainya. Seperti apa, Bang? Yang paling utama itu adalah bahwa kembali lagi saya menyampaikan bahwa kami ini kan dasar menjadi dewan ini bukan status yang sama. Ada yang politisi, ada yang mahasiswa, aktivis, ada yang ya wartawan, pengusaha dan lain. Ya perlu adanya banyak-banyak ngopi. Bertukar pikiran bertukar pikiran. Ya, kami juga pimpinan juga selalu membebaskan. Ayo kita punya waktu nih nggak lama, 5 tahun. Dan jangan berpikir DPR ini selamanya. Karena kami kadang-kadang menggelarkan diri itu untuk memicu saja, Dinda. Bahwa kami itu outsourcing. Outsourcing 5 tahun diperpanjang masa jabatannya oleh masyarakat. Nah itu yang poin harus digarisbawahi. Jadi kita harus menjaga sikap, tidak boleh hedon, sederhana. Kan suara rakyat itu kan memang mendominasi keberhasilan kami dalam bisa masuk ke dalam gelanggang politik. Makanya tidak gampang dan itu harus ditanamkan kepada teman-teman juga yang anggota DPR yang khususnya kami di Jambi. Kalau di luar kita tidak tahu bahwa kita untuk menduduki posisi ini susah. Jadi amanah itu memang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bukan kita sok bersih, tapi paling tidak ada dasar yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa setiap langkah itu adalah mewakili daripada harapan daripada masyarakat yang ada. Makanya saya juga mencontohkan diri saya bukan hebat atau tidak, tapi kita harus memulai dari kita sendiri, baru kita berbicara tentang orang lain. Kita menghargai masyarakat, itu kita akan dihargai juga diri kita semua oleh. Maka dari itu, ya sebenarnya tidak banyak ya yang kita harus tauladani, yang biasa-biasa aja. Kalau perlu jangan tahu kita itu dewan. Ya, kalau saya nanya satu boleh? Boleh, silakan. Boleh. Kan seperti ini toleransi masyarakat terhadap etika-etika anggota dewan ini kan sudah mulai bergeser ini toleransi. Mungkin perlu diperbarui kali peraturan tentang kode etik anggota legislatif. Karena kan kebanyakan siapa tahu hanya terkait dengan kode etik sidang, pakaian. Memungkinkan enggak Pak Ketua mengatur kode etik di luar misalnya di sosial media, termasuk yang joget-joget mungkin nggak usah ada. Saya kira itu salah satu. Bisa aja, karena memang kan peraturan yang kita buat itu pasti untuk kenyamanan kita. Aturan yang kita buat itu harus juga bercermin terhadap perilaku dewan baik itu di luar di dalam. Dan saya sependapat mungkin itu menjadi masukan yang luar biasa Dinda, bahwa tidak dalam mengatur kode etik kita beracara berpakaian saja, tapi cara kita berkomunikasi. Makanya perlu terkadang memang harus ada semacam pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu apa nama itu kalau orang itu ya, bukan bintek siapa sih nama itu, kayak pelatihan manners, kepribadian. Nah, dan kami di awal jadi DPR juga selalu diajarkan itu dari Kemendagri beberapa aturan-aturan juga cara membawa diri, tapi lebih ke tindak lanjutnya harus dilaksanakan ke personal dengan melibatkan masyarakat. Karena kenapa? Yang saya bilang, kadang-kadang kita itu selalu merasa, wah kita ini sudah jadi dewan, ya kan? Segala-galanya. Kenapa? Masyarakat juga punya asumsi yang sama gitu. Nah,
bahwa Dewan ini kadang-kadang tuh menaruh harapan tinggi kepada Dewan, padahal tidak, kewenangan kita terbatas juga. Kadang-kadang desakan seperti itu juga menjadi apa ya, semacam menaikkan ego bahwa wah, kalau masyarakat lah berharap dan kita berarti kita paling hebat lah. Padahal itu pemikiran yang salah. Kita harus kembalikan ke porsinya. Dewan tuh hanya sebatas penyambung lidah, memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang kepada pro rakyat dalam tugas dan fungsi yang 3 tadi. Itu saja sebenarnya. Jadi memungkinkan untuk membuat kode etik seperti yang disampaikan Mbak Dinda bisa. ya? Kan Dewan itu harus terbuka. Iya. Saling memberikan dan menerima. Iya. Itu. Jadi DPRD Kota akan melakukan itu? Insya Allah. Langsung ditodong. Karena memang kan kita harus mengupdate ya regulasi baik dari pemerintah. Gimana kita bisa bekerja dengan baik, tapi kalau kita belum bisa melakukan perubahan secara internal di dalam. Nah, insya Allah kami nanti akan melakukan perubahan-perubahan baik itu kode etik. Sebenarnya kan 2,5 tahun di awal menjabat itu sudah ada. Tinggal mengevaluasi, mengupdate sesuai dengan regulasi yang ada. Dan itu usulan yang sangat baik. Karena untuk meminimalisir yang seperti yang kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Justru untuk melindungi sebenarnya. Melindungi. Kan kalau kita lihat kan konteksnya kan mereka juga, mohon maaf teman-teman yang di pusat kan jogetnya itu kan tidak pada yang seperti yang berseliweran sebenarnya. Ya ada framing-framing lah. Ya sudahlah, itu cerita pembelajaran saja. Siap, baiklah. Tidak terasa, sepertinya sudah 1 jam berlalu. Sudah ya? Waktunya kita untuk pernyataan penutup atau closing statement. Mungkin langsung Pak Ketua, closing statement singkat saja. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik dan konklusif. Dan mari kita bersama-sama, kita ini saudara, tidak ada yang bisa terpecah-pecah. Perbedaan itu kita tanggapi dengan bijaksana dan arif. Dan saya mengapresiasi teman-teman dari TNI Polri yang bisa menahan diri, walaupun sebenarnya manusia tidak sempurna, pasti ada juga yang kelewat, dalam arti kesalahan-kesalahan itu yang kita bisa pahami. Dan kami menaruh harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia untuk membawa kondisi negara ini lebih baik. Saya apresiasi Pak Presiden sudah menegaskan kemarin dalam beberapa waktu yang lalu, melakukan perintah yang tegas untuk bersama-sama menjaga kondisi Indonesia lebih baik, dan bagi pihak-pihak yang mungkin tidak pada koridornya untuk diambil tindakan secara hukum. Itu kewenangan negara dan itu berdaulat. Saya pikir kedepannya kami sebagai wakil rakyat sekali lagi bermohon maaf jika dalam kami melaksanakan tugas ada hal-hal yang belum dirasa memuaskan. Tapi sekali lagi seperti pemerintahan Republik Indonesia baru setahun dan kami juga baru setahun juga di periode ini. Dan mari sama-sama kita memajukan masyarakat itu lebih baik. Karena masa depan kita bukan berada pada kita saja, tapi bagaimana kita bertindak untuk kepentingan anak bangsa ke depan. Salah langkah nanti bahaya. Demikian, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Selanjutnya Bang Dinda, silahkan. Kalau saya mungkin tidak terlalu panjang ya. Pasca reformasi mungkin ini nomor 2 terbesar. Kalau yang pertama 212, tapi itu damage-nya nggak terlalu, damage ini kerusakan nggak terlalu besar. Mungkin ini yang kedua, karena ini lebih holistik dia, menyeluruh dan kerusakannya juga cukup besar. Jangan sampai peristiwa-peristiwa seperti ini nanti mewarnai pemerintahan Presiden Prabowo. Jika tidak ingin ini terjadi terus-menerus, maka Presiden sudah harus mengambil langkah tegas, menyikapi semua tuntutan masyarakat, mahasiswa, segala unsur yang terlibat dalam aksi ini untuk segera diakomodir dalam waktu yang secepat-cepatnya, kemudian dengan pertimbangan yang rasional, sehingga kita akan memasuki Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Dan saya ingatkan juga kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi saya pada khususnya, pergunakan hak demokrasi itu, karena itu adalah hak kalian. Kemudian pastikan jangan ada satupun yang berani-berani mencoba untuk merenggut hak demokrasi itu sepanjang kalian menggunakannya dengan benar, dengan bijak, dengan santun. Sekali lagi jangan anarkis, kita biarkan semua ini berproses, tuntutan yang sudah disampaikan, kita pastikan semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Baiklah, luar biasa. Terima kasih lagi Bang Dinda, Bang Ketua. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak hanya berdampak kecil, namun juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Provinsi Jambi terkhususnya. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, kita bersaudara, jangan sampai saling menyakiti dan bersembunyi di balik kata demokrasi. Demokrasi adalah hak konstitusi yang muaranya untuk kemajuan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.